belajar YouTube channel Soli Supriyadi. Dalam pembelajaran yang sangat asik, hadir kembali untuk menjumpai para YouTuber, juga para siswa-siswi SMP yang senang belajar ilmu pengetahuan alam. Kami akan memberikan pembelajaran yang sangat asik. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen. Dan lebih indah bila kalian nyalakan loncengnya, biar kami kalau mengupload video-video baru, kalian akan mendapatkan informasi dari kami. Tempat belajar ilmu pengetahuan alam kelas 8 bab 3 mengenai struktur dan fungsi jaringan batang bagian kedua. Sebelumnya memang kita telah mempelajari dan menyampaikan mengenai struktur dan fungsi jaringan batang. Nah, ini adalah merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Yuk, kita ikuti bareng-bareng. Alangkah baiknya kalian juga sambil memegang buku bila dalam kondisi kalian ingin belajar sungguh-sungguh. Tetapi bila kalian sambil santai, juga kalian bisa menyimak dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Struktur dan fungsi jaringan batang. Nah, ini saya tampilkan ya sebuah gambar pada tanaman ya. Ternyata batang itu mempunyai buku-buku ya. Jadi ada buku-bukunya, ada tersekat-sekat ya. Nah, di antara kedua buku itu dinamakan ruas. Itu terjadi pada bambu, juga terjadi pada Socarum officinarum ya. Jadi kedua tanaman ini jelas memiliki buku-buku ya. Pada umumnya tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak. Umumnya ya. Jadi secara umum ya, tanaman itu batangnya adalah berdiri tegak, walaupun ada ya yang menjalar, dia tidak berdiri tegak tetapi merambat ke segala tempat ya, di atas tanah serta mendukung cabang, daun dan bunga, begitu ya. Nah, jadi secara umum lah ya, bahwa tanaman itu batangnya adalah tegak lurus ke depan, atau tegak bukan ke depan, tegak ke atas, begitu ya. Bisa dipahami mungkin ya. Jarang ya kita melihat tanaman besar-besar yang tidak berdiri tegak ke atas, begitu ya. Walaupun tadi saya katakan ada tanaman-tanaman yang merambat di permukaan tanah. Tempat melekatnya daun. Nah, kalau kalian perhatikan, di mana sih daun itu melekat, begitu ya? Atau di mana daun itu numbuhnya, gitu. Dan tunas, gitu ya. Tunas yaitu bakal ya, individu baru pada batang. Jadi kamu perhatikan ya, pada tanaman-tanaman yang ada di halaman rumahmu, tempat melekatnya daun dan tunas pada batang itu adalah buku atau nodrius ya. Jadi ternyata daun ya, daun dan tunas itu akan tumbuh pada batang ya, melekat
pada nodus. Dan ya, batang di antara dua buku itu disebut ruas atau internodus. Ya. Jadi antara dua buku itu namanya ruas atau internodus. Perhatikan gambar. Nah, ternyata daun-daun ini tumbuh pada buku tanaman. Begitu juga bunga, ya. Atau tunas juga itu numbuhnya pada buku atau pada nodus-nodus dari batang. Begitu ya. Anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil memiliki ciri-ciri masing-masing. Nah ya, jadi pada anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil, perhatikan gambar. Pada dikotil itu punya jaringan dasar, ya. Terus ada silem, ada plum, ada epidermis, ada korteks. Nah, itu pada monokotil. Sekali lagi, pada monokotil ya, itu punya jaringan dasar, punya silem, punya plum, punya epidermis. Dan pada dikotil itu punya silem, punya plum, punya epidermis, dan punya korteks. Jadi antara dikotil dan monokotil perbedaannya adalah pada jaringan dasar dan korteks. Perhatikan gambar 37 ya, yang menunjukkan ciri yang berbeda antara jaringan penyusun batang monokotil dan dikotil. Tadi sudah disampaikan di depan, jadi ada perbedaan antara batang monokotil dan dikotil ya. Jadi kamu bisa membedakan baik dari struktur gambar, dari gambar itu menandakan struktur aslinya, itu sudah berbeda ya, sangat berbeda. Dan ternyata susunannya pun berbeda. Pada monokotil memiliki jaringan dasar, tetapi pada dikotil memiliki korteks. Begitu ya. Seperti halnya pada akar ya, pada akar seperti halnya tadi saya katakan pada akar, ternyata batang bila diiris melintang menunjukkan bagian-bagian atau daerah atau jaringan-jaringan penyusun dari luar sampai ke bagian dalam. Jadi ternyata ada bagian-bagiannya ya. Nah, di situ ada latewood, ada earlywood, ada ray, ada fit, ada harewood, ada sapwood. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari suatu batang. Ya, jadi batang itu punya bagian-bagiannya. Jadi kalau kita memotong batang, jadi suka ada warna-warna yang melingkar ya. Kata orang kampung itu lingkaran tahun gitu ya. Tidak salah. Tersusun sebagai berikut. Korteks ya, ada korteks. Nah, perhatikan gambar ya. Nah, ada silinder pusat, ada jaringan telur dari batang yaitu epidermis. Jadi struktur batang itu seperti ini. Ya. Jadi ada korteks, ada kambium, ada plodem, ada silem, ada epidermis. Ya. Itu pada dikotil.
Sedangkan pada monokotil ada plum, ada jaringan dasar, ada silem, ada epidermis. Pada batang dikotil yang dewasa itu ada yang dinamakan jaringan gabus atau ya pelogen. Ingat, jadi pada batang dikotil itu ada yang dinamakan jaringan gabus, ya. Nah, jaringan gabus epidermis akan rusak dan digantikan oleh periderm atau yang disebut dengan jaringan gabus. Kita perhatikan ya bagian-bagian dari suatu batang. Nah, pada gambar di situ ada kambium vaskuler, ada plum sekunder, ada kambium gabus, ada pelogen ya. Itu ada gabus filem, ada parenchyma, ada peloderm ya, ada gabus velum, kambium gabus pelogen. Gitu ya. Nah, itu ya bagian-bagian yang terdapat pada batang. Ya. Jadi kalau kita sisir dari mulai dalam sampai luar itu ternyata ya itu ada bagian-bagiannya, memiliki struktur dan punya fungsi masing-masing. Ya, dia punya peranan masing-masing terhadap kehidupan tumbuhan tersebut. Begitu ya. Periderm memiliki kambium, gabus atau pelogen. Ya, jadi peridium itu memiliki kambium. Ingat, peridium memiliki ya kambium. Di mana kambium? Perhatikan gambar ya. Ada ya? Oke. Pelogen membelah ke arah luar, membentuk pelem, dan ke arah dalam membentuk peloderm. Begitu ya. Lihat pada gambar strukturnya ada bagian-bagiannya ya. Jadi pelogen itu membelah ke arah luar itu akan membentuk filum dan ke arah dalam akan membentuk peloderm. Seperti itu ya. Di bawah epidermis terdapat daerah kortek. Ingat ya, di bawah epidermis itu ada daerah kortek. Ada, kamu perhatikan gambar ya, di bawah epidermis ya. Nah, itu ada velum, ada pelogen, ada peloderm, ada kortek ya. Nah, itu merupakan daerah kortek begitu ya. Daerah kortek tersusun oleh jaringan parenkim. Nah, ini jaringan parenkim ya. Jadi kortek itu ya di daerah di sekitar kortek itu tersusun ya, tersusun jaringan parenkim seperti itu ya. Pada batang dikotil, lapisan kortek yang paling dalam adalah jaringan endodermis. Jaringan paling dalam loh ya. Itu dinamakan jaringan endodermis. Lihat, perhatikan gambar ya.
Nah, biasanya sel-selnya mengandung amilum. Ya. Jadi sel-sel pada batang itu mengandung amilum. Perbedaan batang tumbuhan dikotil dan monokotil ya berbeda dengan ya kedua tanaman ini ya, baik pada batang maupun pada akar, seperti itu ya. Pada batang, endodermis dan perikambium tidak tampak jelas. Ya, itu pada batang ya. Jadi pada batang endodermis dan perikambium itu tidak terlihat dengan jelas. Nah, pada monokotil tidak ditemukan endodermis. Begitu ya, ada perbedaannya. Jadi pada monokotil itu tidak menemukan endodermis. Seperti itu ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan kepada kalian sambil kalian melihat videonya, dan semoga kalian memahami dengan benar-benar ya, dan akhirnya kalian tertarik apa yang disampaikan sehingga kalian mampu melanjutkan pada bidang-bidang pendidikan yang kamu sukai. Begitu ya. Terima kasih telah hadir di YouTube channel kami ya, yaitu channel Soli Supriyadi pada tempat belajar. Begitu ya. Maaf bila banyak kesalahan. Salam sehat, salam cerdas untuk kalian semua.